Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Kau begitu baik dalam kehidupan kami, kasih Tuhan senantiasa nyata dan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Karena itu hadirlah melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai dan diberkati dalam usaha kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Juga agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin besar, keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah. Saya percaya bahwa kita semua pernah melihat kapal laut. Nah, kapal laut itu memiliki bagian-bagian. Dan salah satu bagian penting dari kapal laut adalah kemudi. Nah, kemudi adalah salah satu bagian terkecil dari kapal laut. Tetapi meskipun ia kecil, tetapi ia mampu menggerakkan sebesar apapun kapal itu, sesuai
kehendak jurumudi. Dengan kata lain, kemudi meskipun kecil, tetapi memiliki peran yang penting dalam perjalanan sebuah kapal. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia memiliki organ-organ tubuh. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada lidah. Nah, dari sekian organ tubuh ini, lidah adalah salah satu organ tubuh yang kecil, meskipun mungkin dia bukan yang terkecil. Tetapi lidah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari lidah bisa menghasilkan dua hal, yakni damai sejahtera dan kutuk. Nah, hal itu sangat jelas kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Nah, saudara-saudara, mulut atau lidah sebagai satu organ tubuh kita itu bisa membinasakan orang lain, juga bisa membinasakan tubuh kita. Bisa menyakiti orang lain, bisa membuat orang lain terluka. Karena itu perlunya kita menjaga dan mengendalikan lidah kita. Nah, saudara-saudara, pada pasal sebelumnya Yakobus berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman. Nah, salah satu cara orang dapat melihat iman kita adalah bagaimana tutur kata kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana bahasa kita, bagaimana ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyandang status sebagai anak-anak Allah, karena orang Kristen itu biasa menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Nah, status kita sebagai anak-anak Allah bukan jaminan kita akan mampu mengendalikan mulut dan lidah kita. Karena itu dibutuhkan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kita diberi kekuatan untuk mengendalikan mulut dan lidah kita. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa perkataan kita bisa seperti api. Betapapun kecilnya bisa membakar hutan yang besar. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, begitu juga dengan lidah. Lidah dalam pembacaan firman Tuhan tadi digambarkan sebagai sesuatu yang kecil tetapi dia bisa membinasakan yang besar. Nah, karena itu ia harus dikendalikan. Sebab tanpa pengendalian, maka dia dapat melakukan berbagai hal dan dapat merusak tubuh kita, merusak keluarga kita, merusak persekutuan kita, dan merusak orang lain di mana kita bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan kita, tutur kata kita yang mungkin kita anggap sepele,
bisa memberi luka pada orang lain. Bisa membuat suatu pertengkaran yang besar jika kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Sebaliknya, ucapan yang menurut kita tidak berarti juga bisa membuat orang lain memperoleh damai sejahtera. Manakala lidah kita atur tata sehingga ia mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, ungkapan-ungkapan yang menghiburkan, sehingga orang lain menerima kesejukan dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jika yang keluar dari lidah kita adalah ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, ungkapan-ungkapan yang membawa damai sejahtera, maka kita akan menuai damai sejahtera. Tetapi jika yang keluar adalah umpatan, caci makian, dan gosip, maka kita juga akan menerima buah yang pahit. Nah, saudara-saudara, saya menyadari bahwa dengan perkataan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, akan sulit untuk mengendalikan setiap ungkapan, setiap kata-kata yang kita keluarkan. Karena itu, mulut atau lidah itu adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita, gambaran dari apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itu, orang membaca dari apa yang kita ungkapkan tentang kualitas hati dan iman kita. Sementara pikiran dan hati kita seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana kita berada. Nah, karena itu, kita butuh kehadiran Roh Kudus agar kita disertai, dituntun dan diarahkan, sehingga yang keluar dari mulut dan lidah kita hanyalah damai sejahtera dan pujian bagi Allah di sorga. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-12, kita diarahkan untuk meminta kehadiran Roh Kudus setiap hari, agar mulut kita mampu kita kendalikan. Menjaga perkataan kita mungkin bagi orang-orang tertentu itu hanyalah hal yang sederhana dan sepele. Namun, bukankah kita diminta untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil? Sebab dari kesetiaan kita kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengendalikan lidah kita, belajar mengawasi mulut kita, sehingga dari mulut kita hanya menghasilkan damai sejahtera, hanya menghasilkan pujian bagi Tuhan, hanya menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Sehingga dari mulut kita mengagungkan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi mereka yang ada di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai di sini kita belajar firman Tuhan. Demi kelangsungan acara ini, saya berharap kita semua memberi like atau subscribe sehingga acara ini dapat berlangsung terus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di korma berikutnya. Shalom.